Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adelia, Aisyah, Tabita Falda, dan Jason Alson ingin membacakan hasil diskusi kami tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dana, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank berasal dari bahasa Italia banca yang artinya bangku. Bangku yang dimaksud yaitu tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Pada perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana di masyarakat. 4 fungsi bank. Yang pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Dan yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis-jenis bank. Bank sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang serupa. Menyalurkan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, wesel, cek, atau sarana lainnya. Ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum, yaitu yang pertama, melakukan penyertaan modal kecuali dalam hal tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Dan yang ketiga, melakukan usaha lain selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bank umum kemudian dibagi menjadi dua, yaitu bank umum milik negara, contohnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Ada juga bank umum milik swasta, contohnya BCA, Cimniaga, Citibank, Bank Danamon, dan lain-lain. Dan yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. Beberapa kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR adalah: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, dan atau tabungan bank lainnya. Adapun beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu yang pertama, menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan penyertaan modal, melakukan kegiatan falas, melakukan usaha perasuransian, serta melakukan usaha lain di luar kegiatan yang telah disebutkan di atas. Selain bank umum dan BPR, ada beberapa jenis bank lain, yaitu yang pertama, bank sentral. Bank sentral memiliki tujuan utama untuk mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian negara. Namun dalam menjalankan tugasnya, bank sentral menjalankan berbagai fungsi lain, mulai dari penanganan penyelesaian giro, pelaksanaan kebijakan moneter, sampai dengan pemberian izin, pembinaan, serta pengawasan kegiatan perbankan. Beberapa fungsi utama bank sentral adalah: yang pertama, agen fiskal pemerintah; yang kedua, banknya bank atau banker of bank; yang ketiga, menentukan kebijakan moneter; yang keempat, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan; yang kelima, penanganan transaksi giro; yang keenam, riset ekonomi; yang kedua, bank syariah. Dalam melakukan kegiatan perbankan, bank syariah menggunakan asas-asas dan prinsip syariah atau berdasarkan hukum Islam, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Bank syariah ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi dari bank syariah sendiri adalah: yang pertama, menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana di masyarakat; yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif.
Yang keempat, melaksanakan fungsi sosial sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya, Bank Syariah di Indonesia, ada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan BCA Syariah. Produk bank dan layanannya. Yang pertama, kredit. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kredit baik kepada individu maupun lembaga. Karena sifat kredit yang sangat beresiko, bank memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang ketika memberikan kredit, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Layanan kredit yang ditawarkan oleh bank sangatlah beragam, mulai dari kredit untuk modal usaha, kredit untuk pembelian mobil, sampai kredit untuk pembelian rumah ataupun apartemen. Dan yang kedua, tabungan atau simpanan. Bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. Selain digunakan untuk menyimpan aset dengan lebih aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga ketika menggunakan layanan tabungan walaupun nilainya tidak begitu besar. Bank sendiri memberikan layanan tabungan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penarikan uang tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan maupun kartu debit. Dan yang ketiga, deposito. Deposito merupakan layanan simpanan mirip dengan tabungan namun memiliki perbedaan dalam jangka waktu. Jika tabungan atau simpanan lebih bersifat fleksibel, deposito hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo deposito sendiri beragam, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Deposito kemudian dapat digunakan sebagai tabungan masa depan ataupun jaminan bagi usaha. Bunga yang didapatkan dari deposito juga lebih besar dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang keempat, giro. Mirip dengan tabungan, giro merupakan layanan simpanan di mana penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat. Jika tabungan biasa dapat ditarik menggunakan buku tabungan ataupun kartu debit di ATM, tabungan giro hanya dapat ditarik menggunakan cek atau bilet giro. Yang kelima, layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan jasa lainnya seperti pengiriman uang atau transfer baik antar rekening maupun antar bank, pembayaran berbagai macam tagihan seperti internet, listrik, ataupun telepon, pembelian produk seperti pulsa, dan masih banyak lagi. Saat ini layanan jasa tidak hanya dapat dilakukan di bank ataupun mesin ATM, namun dapat menggunakan smartphone melalui aplikasi e-banking yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Dan yang keenam, reksadana. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Cara singkat, reksadana merupakan sebuah instrumen dalam melakukan investasi dengan cara pembelian efek. Pada layanan ini, bank bertugas sebagai penjual efek dari reksadana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.